Itikaf menjadi ibadah yang sangat mulia karena memberi kesempatan bagi seorang muslim untuk fokus beribadah, memperbanyak zikir, dan memperdalam pemahaman agama dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Pada umumnya, itikaf tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, namun di bulan Ramadan ada syariat dalam menjalankan itikaf di waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lalu, bagaimanakah aturan-aturan yang jelas mengenai pelaksanaan itikaf, seperti tempat, waktu, niat, serta hal-hal yang membatalkan itikaf? Melalui video ini, kita akan sama-sama menyimak mengenai fikih itikaf yang akan dijelaskan oleh Ustadz Firanda Andirja, Hafizahullah Ta'ala. Di 10 hari terakhir, disyariatkan bagi kita untuk iktikaf. Maka pada kesempatan yang tersisa ini, sebelum kita buka tanya jawab, saya akan menyampaikan sedikit tentang fikih iktikaf, ya, karena ini penting, ya. Iktikaf berasal dari akafa, ukuf, yaitu melazimi suatu tempat, menempati suatu tempat. Yang dimaksud di sini adalah menempati masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tidak keluar dari masjid kecuali ada keperluan yang darurat. Dalam rangka apa? Untuk mencari Lailatul Qadar, ya. I'tikaf, hakikat dari i'tikaf sebagaimana perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasanya i'tikaf adalah qat'ul ala'iq 'anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Kata beliau bahwasanya hakikat daripada i'tikaf adalah memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung koneksi dengan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat i'tikaf. Jadi kita beriktikaf tujuannya adalah untuk membiasakan diri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin seorang ma'rifatnya tinggi kepada Allah, dia semakin berlezat-lezatan dalam berkhalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di sana ada waktu kita harus berkhalwat. Oleh karenanya di antaranya kita disyariatkan untuk salat malam tatkala orang-orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa shallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Itu kita cuma berkoneksi dengan Allah, yang lain semua orang tidur. Ini di antara contoh kita dianjurkan untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi Rasulullah SAW bersabda, ya, di antara 7 golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seorang yang dia mengingat Allah tatkala dia bersendirian, tidak ada orang lain. Kemudian dia pun menangis. Ini keutamaan mengingat Allah sampai menangis tatkala bersendirian. Bukan menangis di depan banyak orang, tidak. Dia bersendirian, tidak ada yang lihat. Ya, hanya Allah yang melihatnya. Lantas dia mengingat keagungan Allah, lantas dia menangis. Ini orang akan dinaungi pada hari kiamat kelak. Menunjukkan dia berkhalwat, bersendirian. Kata Allah, khaliyah, dia bersendirian. Contoh lagi seperti hadis tersebut juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, rajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah kita paham, bertemu ada kegiatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kata Nabi berpisah karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Di antara tafsirannya yaitu seorang yang akhirnya dia lagi bersemangat berbicara dengan temannya yang dia cintai karena Allah, akhirnya dia tinggalkan temannya. Kenapa? Agar dia bisa konsentrasi ibadah. Dia senang berbicara, ngobrol sama kawannya tersebut, tapi kalau ngobrol terus kapan beribadah? Maka dia minta izin supaya apa? Dia bisa baca Quran. Dia putuskan kelezatan ngobrol dengan kawannya supaya dia bisa apa? Baca Quran, supaya dia bisa salat malam. Adapun kalau dia asik sama ngobrol sama kawannya sampai malam, akhirnya salat malam pun lewat. Berarti dia berpisah dari kawannya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebenarnya diajar oleh syariat agar kita sering berkhalwat, ya, bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syariat yang mengajarkan akan tersebut adalah masalah i'tikaf. I'tikaf. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat semacam kemah di masjid, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kemah tersebut supaya sempurna keterputusan seorang dari orang lain, ya. Supaya tidak ngobrol terus, ya. Maka seorang tatkala i'tikaf niatnya yang benar, ya. Kemudian kalau sudah masuk i'tikaf jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngobrol. Berusaha memutuskan segala hubungan dengan orang lain, ya.
Adapun kemudian i'tikaf ya, ngobrol terus isinya ya. Ini bukan i'tikaf yang sesungguhnya, bukan i'tikaf yang sejati ya. Kemudian kumpul bareng-bareng ya, nanti i'tikaf malam ini ya. Iya, kamu bawa nasi goreng, kamu bawa tahu goreng ya. Saya bawa kopi, kamu bawa teh. Kemudian kumpul bareng ngobrol, namanya warung kopi pindah ke Masjid Al-Ikhlas. Kalau kita makan-makan ngobrol tatkala buka enggak ada masalah. Tapi setelah Isya ngobrol terus sejam, 2 jam, ya akhi. Malam Lailatul Qadar kita ngobrol makan-makan gorengan ya. Enggak ya. Ya, maka tatkala kita i'tikaf kita konsentrasi. Terlebih-lebih lagi lebih parah orang tatkala i'tikaf masih jualan online. Ini lebih parah. Sedangkan tidak i'tikaf tidak boleh Anda jualan di masjid. Apalagi sedang apa? I'tikaf. Masih jualan online. Berapa? Ya berapa? Telepon sana, telepon sini, jualan online, tidak boleh, tidak dibenarkan. Anda sedang i'tikaf ya akhi. Ini pahalanya besar. Maka jangan rusak dengan perkara-perkara duniawi. Ya. Jadi, tatkala kita i'tikaf, kalau bisa jangan banyak berhubungan dengan dunia. Kalau bisa Facebook matikan ya. Kalau bisa WhatsApp apa? Blokir semuanya. Semua grup-grup left ya. Left. Kalau bisa ya, ini berarti benar-benar konsentrasi apa? I'tikaf. Tapi saya rasa tidak ada yang melakukannya. Saya pun susah. Maksud saya kurangi. Kalau mungkin secara total susah tapi kurangi ya. Ya kita telepon seperlunya, jadi telepon keluarga, telepon yang penting-penting baru kita gunakan. Kenapa? Waktu kita sangat berharga untuk beribadah kepada Allah. Dan para ulama mengingatkan bahwasanya ibadah kepada Allah bukan cuma malamnya, siangnya juga hendaknya kita beribadah kepada Allah. Karena Ramadan yang mulia bukan cuma malamnya saja. Siang juga mulia, malam juga apa? Mulia. Tetapi terutama malam-malam ganjil seorang berusaha beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Di antara hukum yang berkaitan dengan i'tikaf. I'tikaf yang paling afdal tentunya 10 malam, 10 hari full. Masuk di malam 21 atau di pagi hari 20 ya. Ada 2 pendapat. Kemudian sampai 10 hari dia i'tikaf. Ini yang paling afdal sebagaimana i'tikafnya Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak harus dia i'tikaf 10 hari. Ini masalah sunnah, perkara yang sunnah yang dianjurkan semampunya seorang i'tikaf. Kalau dia tidak mampu i'tikaf 10 hari, dia i'tikaf yang dia mampu. I'tikaf yang dia mampu. 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 hari, 6 hari, 7 hari, terserah yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu lagi selama 1 hari, paling tidak i'tikaf malam saja atau siang saja. Dan ini adalah waktu terpendek untuk i'tikaf menurut pendapat sebagian ulama. Ya, sebagaimana dalam hadis, ya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Aku pernah bernadar waktu di zaman jahiliyah kata Umar untuk i'tikaf 1 malam di Masjidil Haram. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu "Aufi binadrik," laksanakanlah nadarmu. Berarti i'tikaf itu boleh seorang masuk sebelum maghrib dan keluar setelah subuh, boleh. Sudah sah i'tikafnya ya, i'tikafnya. Maka seorang berusaha kalau tidak bisa i'tikaf siang hari, i'tikaf malam hari. Tidak bisa i'tikaf malam hari, i'tikaf apa? Siang hari. Intinya dia sisihkan waktu untuk dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala agar dia sibuk dengan ibadah. Sekali-sekali tinggalkan dunia, kemudian apa? Baca Quran, baca tafsir, belajar, nuntut ilmu, semuanya ibadah kita lakukan ya. Kemudian tatkala i'tikaf, di antara hal yang membatalkan i'tikaf sebelumnya, i'tikaf boleh di mana? I'tikaf hanya di masjid. Hanya di masjid. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama mengatakan untuk wanita boleh i'tikaf di musalla rumahnya, tapi yang benar bahwasanya i'tikaf harus di masjid. Makanya setelah Nabi SAW meninggal dunia, para istri-istri Nabi i'tikaf di Masjid Nabawi. Mereka i'tikafnya di masjid, bukan di kamar-kamar mereka, bukan di rumah-rumah mereka. Jadi i'tikaf harus di masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Janganlah kalian mencumbui istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Berarti i'tikaf syaratnya harus di masjid ya. Di masjid yang di situ diadakan salat 5 waktu. Di masjid manapun silakan i'tikaf di masjid. Kemudian dan di daerah mana kita boleh i'tikaf? Selama di masjid boleh. Di luar situ boleh ya. Di mana areal pelataran boleh. Di ruang takmir boleh. Yang penting masih dalam bangunan masjid. Di perpustakaan masjid juga boleh. Yang paling afdal tentunya di ruang utama. Ini paling afdal. Tetapi selama masih dalam masjid, maka boleh untuk apa? I'tikaf. Boleh untuk i'tikaf. Kemarin saya ditanya sama seorang, "Ustaz, saya mau i'tikaf di Masjid Nabawi. Tetapi saya buka puasanya di luar. Setelah
di pelataran maksudnya. Saya nggak langsung masuk masjid, saya ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga, mungkin setelah sholat tarawih baru saya masuk. Boleh nggak? Ya boleh, tapi kau niat i'tikaf sejak sebelum terbenam matahari. Karena di pelataran Masjid Nabawi pun sudah boleh untuk apa? I'tikaf. Paham? Baik, di antara hal yang batalkan i'tikaf, pertama mubasyarah, mencembui istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencembui istri-istri kalian sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Nah, mencembui di sini maksudnya apa? Adapun jima, al-mubasyarah maksudnya jima, menjima istri, maka ini sepakat ulama. Bahwasanya jika seorang kemudian dia lagi i'tikaf, dia pulang ke rumah, dia gauli istrinya, batal i'tikafnya. Batal. Terus bayar kafarah? Enggak, kan? Kalau di malam hari enggak, kalau siang ya lagi puasa batal. Bayar kafarah. Tapi kalau malam hari dia gauli istrinya, i'tikafnya batal, namun tidak perlu bayar kafarah. Dia harus berniat kembali untuk mengulangi i'tikafnya. Adapun mubasyarah jenis kedua yaitu mencembui. Kalau mencembui tidak sampai pada ada syahwat, maka ijma ulama tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia mencembui istrinya, ada syahwatnya tatkala mencembui istrinya, mencium misalnya, meraba-raba istrinya sampai syahwatnya tergerak, apakah batal atau tidak, ada khilaf. Sebenarnya mengatakan batal karena Allah mengatakan wala tubashiruhunna, dan jangan kalian mencembui istri-istri kalian. Ini mencakup mencembui sampai terjadi jima atau mencembui dengan syahwat. Lebih hati-hati kalau kita sedang i'tikaf, jangan telepon-telepon istri malam hari. Sayang gimana sayang? Rindu enggak sama saya? Nah, namanya mencembui dengan kata-kata. Habis sudah rindu dari kemarin. Habis lagi puasa luar dalam. Jangan rayu-rayu istri. Lagi i'tikaf jangan rayu-rayu istri. Lebih hati-hati. Meskipun Allah mengatakan yang membatalkan kalau berhubungan, kalau enggak tidak membatalkan. Tapi lebih hati-hati agar kita keluar dari khilaf, jangan mencembui istri baik dengan sentuhan maupun dengan perkataan. Ya. Jauhi hal itu semuanya tatkala kita sedang i'tikaf. Ini di antara hal yang membatalkan i'tikaf. Di antara hal yang membatalkan i'tikaf juga adalah keluar dari masjid tanpa keperluan, tanpa ada uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau masuk ke rumah, ya. La yadkhulul bait illa li hajatil insan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi tidaklah masuk dalam rumah kecuali ada keperluan manusia, keperluan darurat, maksudnya buang hajat atau untuk makan, untuk minum, terutama tatkala masjid tidak menyediakan makanan, maka seorang boleh pulang ke rumahnya makan, boleh, tapi segera balik. Boleh. Keperluan manusia. Contohnya di masjid ternyata tidak disiapkan toilet atau toiletnya cuma 2, peserta i'tikaf 500, ya enggak cukup. Ya. Maka dia boleh pulang ke rumah buang air, nanti balik lagi, enggak ada masalah. Ini diperbolehkan. Nabi pergi ke rumahnya, ya. Di antara dalil bahwasanya keluar dari masjid tanpa keperluan batal, buktinya Nabi waktu beliau mau nyisir rambut, ya, beliau mengeluarkan kepalanya di jendela. Jadi pintu Nabi kontak langsung dengan masjid Nabi. Jadi Nabi di masjid, badannya, kepalanya keluar dari masjid ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau antum keluar dari masjid, ya, masih sisa satu tangan, belum batal. Tapi kalau semua keluar tanpa ada keperluan, batal i'tikaf antum. Batal i'tikaf. Jadi keluar dari masjid tanpa tidak ada uzur syar'i, maka membatalkan i'tikaf. Uzur syar'i seperti tadi, ada keperluan mendesak. Bahkan Nabi SAW pernah tatkala sedang i'tikaf, didatangi oleh istrinya Sofiyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Nabi ngobrol dengan Sofiyah. Subhanallah, saya kalau baca hadis ini saya selalu ingat bagaimana akhlak Nabi yang sangat mulia terhadap istrinya. Nabi sedang i'tikaf, datang istrinya, ya, ngobrol sama Nabi. Nabi ngobrol. Nabi tidak bilang, ente ngapain kesini, ganggu-ganggu, pulang sana, enggak. Tapi Nabi ngobrol dengan istrinya di malam hari. Kemudian Rasulullah SAW keluar ngantarin istrinya ke rumahnya karena sudah malam, ya, darurat. Rasulullah SAW antar istrinya keluar dari masjid, dan i'tikaf beliau tidak batal. Kenapa? Karena mengantar istri dalam kondisi darurat. Kemudian beliau balik lagi. Kenapa? Sofiyah ini radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang Yahudi, ya. Bapaknya Huyai bin Akhtab, pimpinan orang Yahudi yang akhirnya tewas dibunuh oleh para sahabat tatkala perang Khandaq. Jadi suaminya dibunuh, bapaknya dibunuh, kerabatnya dibunuh, ya. Kemudian om-omnya, paman-pamannya, semuanya dibunuh dalam perang Khandaq karena mereka berkhianat. Bayangkan akhirnya dia sendirian, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang wanita, keluarganya dibunuh atas perintah seorang, kemudian orang yang memerintah ini menikah dengan dia. Ya, sampai waktu Sofiyah dalam
masuk dibawa oleh Nabi dalam semacam kemah, ada sahabat yang muter-muter di luar. Ya. Kata Nabi, kenapa? Saya takut dia bikin macam-macam sama engkau. Dia takut Sofia balas dendam, kemudian nanti nikah Nabi ya. Maka dia pun berkeliling sekitar kemah, khawatir terjadi sesuatu. Tapi Nabi SAW mengambil hatinya dengan akhlak yang sangat mulia ya. Di antaranya Sofia waktu mau naik onta, maka Nabi SAW menegakkan pahanya untuk diinjak oleh Sofia supaya bisa naik di atas onta, dilihat oleh para sahabat seluruhnya. Rasulullah SAW dengan tawadhu biarkan pahanya diinjak oleh siapa? Sofia untuk naik di atas onta. Antum juga demikian. Kalau istri mau ngambil sesuatu di kitchen set, silakan sayang, injak. Ini paha Abi tegakkan buat kamu, silakan. Tapi jangan lama-lama, kamu berat. Lihat, jadi Nabi dengan tanpa ragu memuliakan istrinya di hadapan semua orang. Bagaimana dia tidak mengambil hati Sofia? Sofia datang, Nabi sedang iktikaf, Nabi ngobrol. Nabi mungkin meninggalkan bacaan Qur'annya, mungkin Nabi meninggalkan sholatnya untuk apa? Ngobrol dengan siapa? Sofia. Kenapa? Ini perempuan berbeda dengan yang lainnya. Banyak duka yang dia rasakan ya. Maka Nabi ngobrol dengan istrinya, setelah itu Nabi antar pulang. Ini menunjukkan Nabi keluar tapi ada kebutuhan yang perlu, dan ini tidak membatalkan iktikaf. Jadi misalnya kita iktikaf misalnya di Masjid Al-Ikhlas. Ternyata makanan tidak cukup. Kita nunggu-nunggu ternyata makanan tidak cukup. Boleh nggak kita keluar untuk sahur? Boleh. Kita lapar. Atau kita misalnya iktikaf di Masjid Al-Ikhlas, ternyata makanan yang disediakan kurang enak. Kita nggak bisa makan. Kita punya standar tersendiri. Ini nggak bisa. Apa kita boleh keluar? Boleh. Tapi seperlunya. Kita ingin cari makan, cari warung Padang. Naik mobil segera makan warung Padang, kemudian kita balik seperlunya. Ya. Tapi jangan bilang yang warung Padang di sana lebih enak 3 kilo. Itu nggak boleh. Cari yang sekitarnya saja, yang seperlunya. Ya. Adapun kalau keluar tanpa ada keperluan, maka membatalkan iktikaf. Ya. Jadi seorang berusaha untuk iktikaf dan menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan iktikaf, di antaranya keluar tanpa ada keperluan. Sama seperti saya katakan teman-teman yang mungkin iktikaf di Masjidil Haram. Ternyata masjid misalnya toilet full, dia tidak bisa ngantri kelamaan, dia pergi ke hotel untuk buang hajat, balik lagi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tadi saya bilang misalnya di masjid, sebagian masjid toiletnya sedikit. Ya, kalau dia ngantri dia nggak kuat, dia pulang ke rumah, kemudian dia mungkin buang hajat, makan kue, minum teh sebentar, balik lagi nggak apa-apa. Tapi jangan ngobrol lama-lama di situ. Kalau ngobrol lama-lama nggak ada keperluan, maka batal iktikafnya. Nah, barang siapa yang iktikaf, itulah kondisi dia yang terbaik bertemu dengan Lailatul Qadar. Kondisi terbaik seseorang tatkala beribadah di malam Lailatul Qadar adalah tatkala dia sedang iktikaf. Tapi apakah apakah syarat seorang untuk meraih Lailatul Qadar harus iktikaf? Jawabannya tidak syarat. Tidak syarat. Tetapi saya katakan kondisi terbaik adalah tatkala sedang iktikaf. Makanya di akhir pengajian kita saya ingatkan pada para hadirin, sebelum tiba 10 hari terakhir, segalanya dipersiapkan sebelum 10 hari terakhir. Ingin beli baju lebaran buat anak-anak, kalau bisa beli sebelum masuk 10 hari terakhir. Ingin beli bahan-bahan untuk lebaran, bahan-bahan kue, beli sebelum 10 hari terakhir. Sehingga tatkala masuk 10 hari terakhir, kita enggak banyak keluar ke sana ke sini. Ya. Jangan sampai tatkala 10 terakhir kemudian kita ajak anak-anak kemudian ke mall ya. Orang sedang ibadah di masjid, sedang sholat tarawih, kita sedang milih-milih baju. Sayang ya. Ya. Sering milih-milih baju, akhirnya 2 jam, 3 jam lewat hanya untuk di mall. Ya, iktikafnya di mall, sayang ini. Maka seorang berusaha memplanningkan hal ini supaya segala keperluannya bisa dia penuhi sebelum 10 hari terakhir. Kalau beli baju lebaran, kalau bisa sebelum 10 hari terakhir. Kalau seandainya ternyata dia bilang, Ustaz, saya nggak bisa belanja sebelum 10 hari terakhir. Kenapa? Gaji suami belum turun. Ya sudah, itu nasib namanya. Jadi ya udah, ente tunggu gaji turun. Kalau bisa belanja, jangan di malam-malam ganjil. Jangan di malam-malam ganjil. Kalau toh pun Anda harus dipanggil orang tua untuk lebaran di kampung, ternyata malam 29, ternyata Anda nyetir mobil, ya sudah, Anda pergi ke orang tua, tapi banyak zikir di jalan. Banyak zikir, baca Quran di jalan, dengarkan murotal, dengarkan pengajian. Pokoknya ingat Allah di malam-malam ganjil. Ya. Jangan sampai hari-hari lewat sementara sia-sia. Ya, sangat luar biasa. Satu malam seperti 83 tahun. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang persiapan 10 hari terakhir. Kita ada 15 menit. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Setelah mengetahui aturan-aturan mengenai fikih iktikaf, semoga kita bisa melaksanakan iktikaf dengan niat yang ikhlas
dan contoh yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.